pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali loh Lose ketemu lagi sama adik-adik semua. Tapi tunggu dulu. Lose mau lihat adik-adik ini. Udah mandi semua belum ya? Udah makan semua belum ya? Wah, sudah ternyata. Berarti kalau sudah, waktunya kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelum memulainya, mari Lose ajak semuanya untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita lebih lanjut, Lose ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah lagu, yaitu Mars Sekolah Minggu kita. Kita akan bernyanyi bersama-sama teman kita. Yuk, kita nyanyikan dengan gerakan ya. Mari kita dengarkan panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang memanggil setiap Lose dan adik-adik semua untuk memulai ibadah kita yang diambil dari Mazmur pasal yang 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap pada Tuhan. Kita akan mengaku dosa kita, tetapi terlebih dulu Lose mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Jalan sertanya setiap hari.
Nah, kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tiba waktunya untuk kita membaca dan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan belajar untuk taat kepada Tuhan dan belajar untuk taat berdoa. Mari kita menyanyikan satu buah lagu, "Susahnya Aku Taat". Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum. Selamat pagi anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami berkenan memberikan kami semua pengertian, supaya firman-Mu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Dan tolonglah Lo Evelyn yang menyampaikannya, supaya urapan Allah turun ke atasnya, dan apa yang diberitakannya semata-mata berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami. Amin. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah tahu ada suatu kebakaran? Ketika suatu kebakaran terjadi, biasanya siapa yang paling dulu ditelepon orang-orang? Tentu pemadam kebakaran, bukan? Pemadam kebakaran itu ketika ditelepon pasti akan sigap, akan segera bersiap dan segera berangkat untuk memadamkan api. Entah itu pagi, siang, atau malam. Tidak pernah, bukan? Kita mendengar ada seorang pemadam kebakaran, kalau malam-malam ditelepon, dia berkata, "Oh, di mana kebakarannya? Oh, di sini. Oke, saya catat ya. Tapi nanti ya, saya tidur dulu, masih ngantuk." Tidak pernah begitu ya. Karena kalau itu terjadi, wah, kebakarannya makin merajalela. Di dalam Alkitab, Tuhan juga pernah memanggil seseorang untuk melakukan tugasnya sebagai seorang nabi. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Yeremia. Yeremia berasal dari kota Anatot. Ketika dia hidup,
bangsa Israel itu telah berdosa kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah patung-patung berhala. Tuhan sangat sedih, Tuhan sakit hati, dan Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan akan membuang bangsa Israel ke negeri Babel supaya mereka bisa bertobat dan mengingat Tuhan kembali. Tetapi karena Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan tidak ingin menghancurkan mereka walaupun mereka harus dihukum. Sehingga Tuhan suatu ketika memanggil Yeremia. Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa sebelum Yeremia ada di dalam kandungan ibunya, Tuhan telah mengenal Yeremia. Bahkan sejak Yeremia di dalam kandungan ibunya, Tuhan telah menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi apa kata Yeremia? Oh, Yeremia begitu takut. Dan Yeremia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini masih muda, aku tidak pandai bicara. Lalu kemudian apa kata Tuhan? Tuhan berkata, jangan katakan engkau masih muda, tetapi kepada siapapun engkau pergi, engkau kuutus engkau harus pergi. Dan kepada apapun yang kuperintahkan engkau untuk disampaikan, engkau harus menyampaikannya. Wah, anak-anak, kalau kita berpikir Tuhan ini kok karate dewek ya, orang takut kok dipaksa-paksa. Bukan dipaksa-paksa. Karena Tuhan punya rencana terhadap hidup setiap orang. Dan Tuhan ketika memberikan tugas, itu tidak hanya sekedar, pokoknya nggak mau tahu, kamu harus bisa, kamu harus kerjakan. Tidak. Tetapi Tuhan pun menyatakan sesuatu kepada Yeremia. Yaitu apa? Tuhan berfirman di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-8 demikian. Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ada janji Tuhan bahwa ketika Tuhan sudah memberikan satu tugas, Tuhan tidak akan membiarkan orang itu berjalan sendiri. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyelamatkan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan selanjutnya sehingga Yeremia mendapatkan keberanian? Perhatikan baik-baik. Firman Allah berkata, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, dalam hal ini Tuhan pun dikatakan menjamah mulut Nabi Yeremia dan memberikan perkataan-perkataan Tuhan di dalam mulutnya. Sehingga apa? Di situ kita melihat bahwa ketika Tuhan sudah menugaskan seseorang, Tuhan memperlengkapinya sehingga Yeremia mendapatkan keberanian yang daripada Tuhan untuk taat kepada Tuhan dan melakukan tugasnya. Walaupun Yeremia tahu akan ada kesulitan dan penderitaan yang akan mengikutinya ketika dia taat melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan benar anak-anak, ketika Yeremia memberitakan firman Tuhan kepada masyarakat, kepada orang-orang Israel, kepada Raja Zedekia, Yeremia berkata bahwa mereka harus menyerah kepada bangsa Kasdim, bangsa Babel. Karena pada waktu itu kota Yerusalem sudah dikepung oleh bangsa Kasdim. Yeremia berkata bahwa kamu telah berdosa, Tuhan mau menghukum kamu, menyerahlah kepada bangsa Babel. Supaya apa? Supaya kamu tetap hidup. Supaya apa? Supaya kota ini tidak dibakar, tidak dihanguskan oleh mereka. Karena Tuhan sudah menetapkannya akibat dosa-dosa mereka. Tapi apakah orang Israel percaya? Apakah Raja Zedekia percaya? Waktu itu yang memerintah adalah Raja Zedekia. Ternyata tidak. Mereka malah memfitnah Nabi Yeremia. Dalam satu peristiwa, pada akhirnya Nabi Yeremia itu ditahan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam rumah tahanan, yaitu di ruangan bawah tanah. Yeremia tinggal di sana agak cukup lama. Yeremia menderita karena dia taat melakukan perintah Tuhan kepadanya. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak tinggal diam.
Tuhan memberikan terus keberanian kepada Yeremia. Tuhan menyertai Yeremia. Tuhan memberikan kekuatan kepada Yeremia. Hingga suatu saat Raja Zedekia memanggil Yeremia. Raja Zedekia ini diam-diam ternyata percaya loh bahwa Nabi Yeremia itu adalah Nabi Tuhan yang asli. Sehingga dia diam-diam memanggilnya dan dia bertanya, apakah ada perintah Tuhan? Nabi Yeremia berkata, ya ada. Gitu. Lalu Nabi Yeremia menyampaikan hal yang sama, bahwa Raja Zedekia dan orang-orang Yerusalem itu harus menyerah kepada Babel supaya kota ini selamat, supaya kotanya tidak dibakar, supaya orang-orangnya juga selamat dan nyawa mereka terampuni, tidak dibunuh. Tapi tetap aja Nabi Zedekia tidak percaya. Bukan tidak percaya ya, maksudnya takut. Dia percaya itu firman Tuhan, tapi dia takut untuk taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Para pemimpin Israel tidak percaya kepada Nabi Yeremia. Lalu Yeremia meminta, tolong saya tidak dikembalikan ke tahanan bawah tanah. Akhirnya Raja Zedekia menyuruh Yeremia ditahan di pelataran penjagaan. Tapi apakah lalu kemudian Nabi Yeremia berdiam diri? Karena dia sudah menderita dan tidak taat melakukan firman Tuhan lagi, memberitakan firman Tuhan lagi. Ternyata tidak. Dengan penuh keberanian yang daripada Tuhan, Nabi Yeremia tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tetap berkata bahwa bangsa Kasdim akan datang, menyerang Yerusalem, menghanguskan Yerusalem, kalau mereka tidak mau menyerahkan diri. Dan kalau mereka mau selamat, mereka harus menyerahkan diri. Siapa yang tinggal dalam kota Yerusalem itu akan mati terbunuh dengan pedang. Mereka akan mati kelaparan. Mereka akan mati dengan penyakit sampar. Para pemimpin itu gak suka lagi dengan Yeremia. Lalu mereka datang lagi sama Raja Zedekia. Mereka katakan, wah Yeremia itu begini dan begitu, melemahkan prajurit kita dan lain sebagainya. Raja Zedekia walaupun dia tahu Yeremia itu Nabi Tuhan dan firman itu benar, tetap takut, gak punya keberanian. Dan dia berkata, ya sudah, terserah kamulah, mau diapain Yeremia, begitu. Raja Zedekia lupa seharusnya dia datang kepada Tuhan, minta keberanian untuk taat kepada Tuhan. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yeremia ditangkap lagi. Begitu Yeremia ditangkap lagi, para pemimpin yang membenci Yeremia ini memasukkan Yeremia ke dalam sebuah perigi. Perigi itu semacam sumur ya, tapi sumurnya kering, hanya ada lumpur di dalamnya. Sehingga Yeremia ditaruh di sana, taruh di perigi itu sampai dalam. Wah, hati Yeremia sedih lagi. Tapi dia terus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Lalu kemudian ada seorang Ethiopia namanya Ebed-Melek. Ebed-Melek ini percaya kepada Tuhan. Ebed-Melek ini percaya bahwa apa yang difirmankan oleh Nabi Yeremia itu adalah berasal dari Tuhan. Sehingga dia pun gak ingin Yeremia mati. Lalu kemudian dia datang kepada kepada Raja Zedekia. Dia katakan, Raja, kasihan Yeremia ditaruh di perigi, nanti dia bisa mati kelaparan di situ. Si Raja Zedekia yang orangnya bimbang, dia berkata, ya sudah, selamatkan dia. Nah, dibawalah oleh Ebed-Melek ini 3 orang untuk menyelamatkan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diangkat dari dalam perigi tersebut, lalu kemudian dipanggil lagi sama Raja Zedekia. Ada firman Tuhan gak? Tanya lagi. Lalu kemudian Nabi Yeremia berkata kepada Raja Zedekia, ada. Tapi firmannya berkata, kamu harus menyerah kepada Raja Babel, supaya kamu hidup, supaya keluargamu hidup, supaya kota Yerusalem ini tidak dihanguskan, tidak dibakar, supaya orang-orang Israel juga selamat. Ikuti, ini adalah perintah Tuhan. Terus Raja Zedekia takut, loh, nanti kalau aku menyerah kepada Babel, kemudian di sana aku diolok-olok gimana? Oh, tidak mungkin. Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan pasti akan menolong dan memelihara kamu, keluargamu, dan semua orang yang menyerahkan diri kepada Babel.
Raja Zedekia tetap takut. Dia takut kepada orang-orang Israel. Dia takut kepada Raja Babel. Dia takut kepada para pemimpin yang tidak mau menyerah pada Raja Babel. Dia lupa bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan harusnya dalam ketakutan itu dia berdoa kepada Tuhan, meminta tolong Tuhan, memberikan keberanian untuk dia taat. Tapi dia tidak melakukan semuanya itu. Dia tetap hidup di dalam ketakutannya. Dan dia tetap bertahan dalam ketakutannya. Akhirnya apa? Waktu penghukuman Tuhan itu tiba. Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, Raja Babel itu menyerang Yerusalem, membakar hangus semua kota Yerusalem, dan membuat banyak orang itu mati terbunuh, termasuk Raja Zedekia dan keluarganya, para pemimpinnya, semuanya juga mati terbunuh karena mereka tidak mau taat pada firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi kepada Yeremia? Apakah dia juga mati terbunuh? Tidak. Raja Babel bermurah hati kepadanya karena Raja Babel tahu Nabi Yeremia itu adalah nabinya Tuhan. Sehingga Yeremia dibebaskan untuk memilih mau ikut ke Babel atau mau tinggal di Yerusalem. Karena masih ada orang-orang yang ditinggalkan oleh Raja Babel, yaitu orang-orang yang lemah, yang gak punya apa-apa, gak punya kekuatan, ditinggalkan di sana. Orang-orang yang kuat itu dibawa semua, diangkut ke negeri Babel, yaitu mereka yang masih selamat dari perang tersebut, untuk mereka dijadikan budak di sana. Dan Nabi Yeremia memilih untuk tetap bertahan tinggal di Israel untuk menolong orang-orang yang lemah supaya mereka balik lagi menyembah kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, bukankah seringkali kita ini juga demikian? Kita tahu firman Tuhan, kita mau taat, tapi ada ketakutan tersendiri di dalam diri kita. Ketika kita takut untuk taat, kita lupa minta berdoa pada Tuhan. Contoh misalnya, kita tahu ada larangan jangan memetik bunga, begitu ya. Sementara teman-teman kita di sekolah, ayo main yuk, kita main jual-jualan, kita petik-petik bunga. Nah, di situ kita berpikir, ada larangan nih, jangan memetik bunga, ya apa ya, aku taat nggak ya? Sebagai seorang anak Kristen, kita tahu bahwa kita harus taat peraturan karena itu adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi kita takut, kenapa? Kalau kita tidak ikut, nanti kita nggak diajak main lagi. Apa yang akan kita lakukan saat itu? Atau mungkin ada peristiwa yang lain. Anak-anak cowok ya, biasanya suka bully ya temennya ya, ngejek-ngejek temennya, ngejek-ngejek bapaknya. Wah, kita dalam kumpulan itu, kita diajak, ayo kamu kok diam aja, ayo tuh ngomong, ya kan, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa membuli orang itu Tuhan tidak suka. Apakah kita taat kepada Tuhan, bahkan menasihati seperti Nabi Yeremia ngomong tentang firman Tuhan, tidak boleh begitu, kasihan dan lain sebagainya, atau kita takut kalau kita tidak ikut-ikutan kita yang dibully? Apa yang akan kita pilih? Atau mungkin yang lain, anak-anak perempuan itu biasanya apa? Biasanya itu kalau sudah satu orang tidak suka sama si A, wah, grupnya itu disuruh, jangan temenan ya sama si A ya, jangan mainan ya, jangan ngomong ya sama si A ya. Kenapa? Aku nggak suka sama dia. Apakah kita tetap berteman dengan si A karena kita tahu firman berkata apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Atau kita takut, wah kalau kita tetap berteman, nanti grupku ini ninggalkan aku. Apakah kita tidak punya keberanian untuk taat kepada firman Tuhan? Lalu kita memilih seperti Raja Zedekia, memilih untuk tidak taat. Nah, anak-anak sekalian, kalau kalian dalam kondisi seperti itu, berdoalah, minta keberanian dari Tuhan. Tuhan, berikan aku keberanian untuk aku menjadi anak yang taat, walaupun aku harus menderita. Karena aku yakin bahwa Tuhan akan menolongku, Tuhan akan menyertaiku, Tuhan akan memberikan kelepasan kepadaku. Minta kepada Tuhan, berdoa supaya kita menjadi anak yang berani untuk taat kepada Tuhan.
Sebagai penutup, perhatikan apa yang terjadi kalau kita berdoa minta ketaatan. Ini seperti demikian. Misalkan ini adalah ketakutan kalian ketika kalian mau taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kalian mau berdoa kepada Tuhan, maka doa itu akan menutupi ketakutan kalian. Kalian akan diberikan keberanian oleh Tuhan seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk taat kepada Tuhan, banyak resikonya, dan kami seringkali takut. Tetapi kami belajar bahwa Tuhan juga yang akan memberikan kami keberanian ketika kami meminta kepadamu. Tolonglah setiap kami sekalian, anak-anak-Mu, supaya ketika kami takut untuk taat, kami mengingat firman ini, kami berdoa kepadamu, dan kami mendapatkan keberanian untuk taat pada firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Lose Evelyn. Firman Tuhan ini harus kita dengar baik-baik ya. Ingat bahwa kita harus taat loh. Dan kita juga akan membawa persembahan kepada Tuhan. Itu juga bentuk ucapan syukur kita dan taat kita kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan satu buah lagu Burung Pipit yang Kecil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Evelyn. Kami bersyukur kiranya Tuhan kami terus belajar melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan terus membentuk kami semua, dan kami juga telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami dan bentuk taat kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah kami bawa dapat dikelola dengan baik oleh pengurus sekolah minggu sehingga dapat bermanfaat bagi pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, waktunya kita pada saat ini untuk mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Lause. Mari kita dengarkan baik-baik ya. Warta yang pertama mengenai ibadah kita pada tanggal 3 April yaitu adalah yang pertama, ibadah sekolah minggu kita tetap diadakan pada pukul 9:30. Dan ibadah kita kali ini akan dilaksanakan secara live streaming. Tetapi anak-anak masih ibadah di rumah masing-masing ya. Hanya guru-guru sekolah minggu akan melayani kalian semua secara langsung di dalam gedung gereja. Maka dari itu, yuk kita semua semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu sampai kita mendapatkan info lebih lanjut mengenai ibadah kita. Maka dari itu kita tetap harus semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertemu. Pelayanan sekolah minggu untuk 3 April dan secara live streaming untuk puji-pujian akan dilayani oleh Lose Hana dan Lose Sotong, dan live streaming nanti akan dibantu oleh Lose Ican. Nah, pasti anak-anak bertanya ya, apa sih Lose live streaming itu? Live streaming itu artinya bahwa segala puji-pujian dan firman Tuhan akan diadakan secara langsung di dalam gereja. Jadi kita ibadahnya langsung di gereja, tetapi anak-anak saja yang masih ibadah di rumah masing-masing. Nah, untuk persembahan, Lose selalu ingatkan ya untuk kita selalu membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, karena itu bentuk ucapan syukur kita, rasa hormat kita dan taat kita kepada Tuhan. Dan persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara ya, melalui rekening gereja yang sudah Lose cantumkan, atau dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja, dan dapat dititipkan lewat orang tua saat orang tua kalian ke gereja ya, atau juga dapat kalian titipkan atau
atau kalian juga bisa menghubungi Lose Miske. Warta yang terakhir, mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Lose Pres pada tanggal 26 Maret. Kiranya Lose Pres selalu sehat dan selalu semangat untuk mendampingi anak-anak ya dalam mengikuti sekolah minggu. Sekian warta dari Lose. Tuhan Yesus memberkati.